Salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini, Kevin dapatnya dari komentar sahabat bagian ya. Banyak di antara sahabat bagian yang masih penasaran atau mungkin juga masih memendam rasa, dan perasaan itu terkadang sering muncul. Tapi kita akan lihat dari sisi energinya dia, terutama dalam ranah sesal. Mungkin ini berkaitan juga dari segi karma ya sahabat bagian. Temanya adalah apa sih sesal yang dia terima, tentang sesal cinta yang tidak lagi bisa dia dapatkan dari orang lain selain dari kamu. Mungkin hubungannya kamu sama dia belum ada sesuatu yang membuat kamu merasa nyaman atau merasa lega dengan permasalahan ini, atau mungkin juga orang yang ngeghosting kamu. Tapi kita akan lihat sesal cintanya yang tidak lagi bisa dia dapatkan dari orang lain selain dari kamu. Kita akan cek bersama-sama seperti apa energinya. Oke, seperti biasa sahabat bagian, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi dalam pembacaan kita kali ini. Temanya sudah Kevin tentukan ya, sesal cinta yang tidak lagi dia dapatkan dari orang lain selain dari kamu. Seperti apa? Dan apakah orang ini ada penyesalan atau tidak? Dan kita akan cek untuk energinya. Ini adalah energi sesal cintanya yang mungkin tidak lagi dia dapatkan dari orang lain selain dari sahabat bagian. Apakah ada sesal yang dia rasakan atau tidak? Kita akan cek bersama-sama. Oke sahabat bagian, seperti biasa sebelum ke pembacaan, Kevin masih promosi buku karya Kevin, Heart dan juga Connection. Ini masih tersedia, ada di link Shopee kolom deskripsi. Dan buku ini Kevin persembahkan untuk sahabat bagian ya. Buku Heart ini menceritakan tentang self love, kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan, dan kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku sahabat bagian, agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Bukunya hardcover dan isinya juga berwarna ya sahabat bagian. Kalian bisa dapatkan eksklusif, ada di link Shopee kolom deskripsi. Kalau kalian nggak punya Shopee, langsung DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin. Nanti Kevin atur untuk pemesanannya, dan pemesanannya hanya seputar Indonesia saja. Lalu untuk volume keduanya atau buku yang kedua, ini tentang connection, menceritakan tentang relationship ya sahabat bagian, pertemuan ikatan emosional dan takdir yang akan mempertemukan ikatan hubungan ini. Kamu dan dia selalu merasakan koneksi yang tak terbatas. Ada metode dan cara untuk bisa terhubung dalam koneksi hubungan dengan seseorang. Lalu 6 metode afirmasi untuk bisa meningkatkan koneksi kamu dengan seseorang. Ini juga edisinya terbatas juga, sahabat bagian, eksklusif juga, hardcover, dan bukunya berwarna juga. Segera miliki volume keduanya Connection, ada di link Shopee kolom deskripsi ya sahabat bagian. Oke, kita akan cek untuk energinya. Temanya tentang sesal cinta yang tidak lagi didapatkan dari orang lain selain dari kamu. Apa sih sesalnya? Kita cek ya sahabat bagian untuk kartu yang pertama. Oke sahabat bagian, kehilangan itu beneran ada nggak sih ketika dia memperlakukan semacam ini? Jawabannya adalah iya. Kartunya ini tentang ketidakpastian. Ya, ketika dia sudah ngejalin hubungan dengan kamu dan tidak menemukan sebuah kepastian di dalam sebuah hubungan, maka orang ini akan ngerasain ada sesuatu hal yang dia rasa, yaitu tentang sebuah keraguan. Kalimat oracle-nya di sini ada tentang keraguan, doubtful, tentang sebuah keraguan.
Orang ini akan ngerasain ya saat bagian di suatu hari nanti. Dia yang meninggalkanmu, dia yang mungkin memilih orang lain, atau mungkin juga dia yang istilahnya adalah sudah menanamkan rasa kecewa yang besar kepada kamu, tidak memberikan sebuah kabar dan lain sebagainya. Ketika dia mundur di sana, sebenarnya dia lagi ngerasain ragu. Apakah yang dia ambil keputusannya ini benar-benar bisa membuat dirinya tenang atau tidak? Namun Kevin merasakan perjalanannya dia kurang lebih selama 1 bulan terakhir. Dia akan ngerasain keraguan bahwa sebenarnya ada rasa sesal yang dia rasa. Kenapa aku harus mengakhiri atau meninggalkanmu? Kenapa aku harus memperlakukan kamu semacam ini? Sejatinya ya sahabat kebahagiaan, setiap orang itu memiliki hati sanubari, punya cahaya di dalam diri. Ketika cahaya ini mungkin tidak lagi menyinari kesadarannya tentang siapa kamu dalam perjuangan cinta ini, dia mungkin dibutakan oleh sesuatu. Namun ketika kamu tidak berperan lagi dalam hidupnya, dia akan merasakan bahwa aku sepertinya ragu mengambil keputusan semacam ini kepada kamu. Dan paling banyak energinya adalah orang yang sering keluar dan masuk dalam hidup kamu. Mungkin kamu berpikir, kenapa sih dia sering keluar masuk dalam hidup aku atau on off? Itu adalah bentuk dari keraguannya dia, bahwa sebenarnya dia tidak bisa memastikan dia bahagia dengan siapa, dia mau bahagia dengan siapapun, dia mau menikmati hubungan dengan siapapun, dia masih ragu dan mempertimbangkan bahwa kamu saat bahagia sebenarnya punya potensi untuk meyakinkan hatinya bahwa aku bisa membahagiakan kamu. Tapi orang ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan ketidakjelasan. Kartunya adalah tentang ketidakpastian di sini. Jadi orang ini seperti seorang musafir. Dia seperti berkelana di dalam ranah cinta, mengikuti gairah, mengikuti ego, mengikuti kemauannya dia sendiri. Namun ketika dia berjalan di sana, dia seperti merasa ada yang kurang. Dan kekurangannya ini mungkin adalah perasaannya dia yang sebenarnya gak mau ninggalin kamu. Kenapa seperti itu? Kartu pertama ini mengindikasi bahwa seseorang yang pada dasarnya ini sudah ngejalin sebuah koneksi dengan kamu. Dia sudah ngejalin koneksi dengan kamu atau hubungan lama. Koneksi emosionalnya itu sebenarnya sudah tercipta di situ. Namun dia tidak menyadari betapa kuatnya koneksi ini kala itu. Dan sesuatu terjadi antara kamu dengan dia. Dia meninggalkan kamu, atau mungkin juga keadaan, atau mungkin juga kamu yang meninggalkan dia. Namun rasa ragu itu akan muncul sebagai bentuk rasa penasaran. Dan dia akan memastikan apakah kamu bahagia tanpanya atau tidak. Dan ini yang membuat diri dia selalu hadir dalam kehidupan kamu. Karena Kevin lihat ini adalah indikasi bahwa yang tidak lagi bisa dia dapatkan dari orang lain selain kamu adalah kepastian dalam ranah cinta. Kenapa? Karena cinta kamu itu selalu pasti. Cinta kamu itu jelas kepada dia. Namun di sini dia tidak melihat itu karena mungkin ditutupi oleh sesuatu. Entah black magic, entah kesadarannya dia sendiri, atau egonya sendiri, atau hasratnya dia sendiri, dia ditutupi akan hal itu. Sehingga tidak melihat bahwa kamu pasti memberikan kepastian, tapi dia mengabaikan. Lalu apa yang dia dapatkan di hubungannya dia dengan orang lain? Dia ragu dengan cinta yang dia rasa. Karena kartu pertama ini juga memiliki makna tentang keraguan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, saat bagian kalian bisa lihat ya. Ada simbol orang yang terjatuh ke bawah, lalu di sini ada simbol bayangan orang banyak banget. Bener kan, dia nggak pernah ngalamin kebahagiaan dan selalu terjatuh dan selalu tersungkur. Apakah ini ada karma? Ada. Jika dia adalah pasangan sah kamu, atau mungkin juga kamu sudah memberikan energi yang besar kepada dia, cinta kasih, afeksi, perhatian, welas asih ke dia, kamu udah ngasih besar ke dia, tapi dia memilih untuk meninggalkan kamu, entah itu tanpa kata, entah itu menceraikan kamu, atau apapun istilahnya. Di sana Kevin melihat dia mencoba untuk terhubung kepada orang lain, gak bisa. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari trauma. Dia punya trauma di dalam sebuah hubungan. Entah ini traumanya itu triggernya dari kamu sendiri, atau dari dia sendiri, atau dari hubungan dia yang lain.
sehingga dia akan selalu tersungkur di sini sahabat bagian. Kalimat oracle-nya adalah confusion, tentang sebuah energi seseorang yang kebingungan, ada perasaan takut, ada perasaan nggak bisa percaya kepada siapapun, sehingga energinya dia mudah sekali berkhianat. Yang akan dia dapatkan adalah dia nggak pernah nyaman ketika ngejalanin hubungan dengan siapapun karena selalu curiga dan selalu tersungkur di sini saat bagian. Mungkin karmanya dia sudah terlalu banyak. Mungkin orang ini terlalu banyak menyakiti hati orang lain, termasuk kamu mungkin salah satunya. Sehingga yang tidak lagi dia dapatkan itu tentang sebuah kepastian dan ketetapan cinta. Dia mau ngejalin hubungan dengan siapapun, ujung-ujungnya apa? Dia tersungkur sendiri. Karena dia tidak pernah ngerasain nyaman atau bahagia. Ini kalian bisa lihat sendiri ya simbolnya. Simbolnya orang yang sedang tersungkur loh. Ini terjatuh. Orang yang di belakangnya ini adalah beberapa orang yang ditemui, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan mungkin kamu adalah salah satu di antara orang ini yang sudah dilewati. Lalu yang tersungkur di sini adalah dia. Dalam artian dia akan ngulangin kejadian yang sama. Udah dikasih perasaan yang lebih, afeksi, ketulusan, tapi dia mengabaikan. Karena dia tidak pernah puas di sini saat bagian. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, communication. Saat bagian, orang ini akan selalu bermasalah dengan komunikasi saat bagian. Bukan hanya kamu saja yang ngerasa bahwa komunikasinya terakhir ngejalin hubungan sama dia itu nggak baik. Tapi yang dia dapatkan ketika dia ngejalin hubungan dengan orang lain lagi, ini paling banyak itu ada di masalah komunikasi. Kartunya tentang komunikasi. Jadi orang ini memang tidak jujur secara komunikasi, tidak pernah terbuka terhadap perasaannya. Kalimat oracle dari kartu communication di sini adalah stifled, yaitu tentang sesuatu hal yang tertahan. Ya, dia mau datang ke kamu juga tertahan. Sebenarnya orang ini kayak ngaku bahwa aku nyesel, tapi selalu ada aja permasalahan ketika dia mau datang sama kamu atau dia mencoba untuk minta maaf sama kamu. Ada yang menahan diri dia. Apa yang menahan diri dia? Yaitu rasa malu. Dia malu untuk mengakui bahwa dia nggak bahagia di sini dengan siapapun. Tapi ini adalah ujiannya dia. Dan apakah kamu harus menerima energi dia semacam ini? Kevin rasa saat bagian kamu tak perlu memberikan sebuah respon kepada energi semacam ini. Terlebih di kartu pertama dan kartu kedua ini adalah ujian atau karma yang harus dia terima agar dia menyadari bahwa apapun perbuatannya dia di dalam sebuah hubungan, apapun yang pernah dia lakukan dalam sebuah hubungan ini, dia harus belajar untuk lebih bisa menghargai setiap cinta yang ada. Kalau dia tidak belajar untuk menghargai di sini, dia akan selalu tersungkur saat bagian. Dan akan selalu bermasalah dengan masalah komunikasi. Yang gak pernah dia dapatkan adalah kamu sama dia. Meskipun mungkin diblokir, dia akses kamu masih bisa jawab. Meskipun dia orangnya seperti ini, nyakitin banget. Ketika dia mencoba untuk terhubung kepada kamu memaafkan. Kamu melayakkan lagi komunikasinya. Dan itu hebatnya kamu saat bagian, bahwa kamu menerima dan membuka setiap komunikasi untuk berdamai atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Karena kamu pemaaf. Namun apa yang akan dia dapatkan di dalam hubungannya dia dengan orang lain? Ketika ada sebuah permasalahan, dia bisa diblokir. Dia nggak bisa memberikan sebuah alasan atau penjelasan apapun kepada hubungan barunya. Kalau misalkan terjadi sesuatu, kenapa seperti ini? Ini adalah momen dimana ketika kamu ingin menjelaskan sebuah alasan kepada dia,
dia tidak mendengarkan kamu atau mengabaikan kamu. Lalu karmanya dia mendapatkan hal yang serupa. Terlebih ini adalah hubungan yang pada dasarnya adalah kamu sama dia ini sudah menciptakan sebuah ikatan emosional, bukan hanya sekedar hubungan pasangan saja, tapi sudah menciptakan hubungan ikatan emosional. Dan ketika di sini perjalanannya dia tidak memberikan kepastian kepada kamu, lalu dia ngejalin hubungan dengan orang lain, ada hal-hal yang akan dia dapatkan. Dan mudah-mudahan penyesalan terbesarnya dia, ini dia bisa tahu bahwa komunikasi itu penting banget dalam sebuah hubungan, menghargai itu penting banget. Penyesalan terbesarnya ini beraneka ragam sahabat bagian. Kevin melihat dari kedua kartu ini, itu tentang sebuah kehilangan rasa untuk dimengerti secara mendalam. Ketika nggak sama kamu, orang ini kehilangan rasa dimengerti secara mendalam. Dalam artian, dia akan sulit menemukan seseorang yang bisa memahami isi terdalamnya dia, seperti kamu. Kenapa? Kartunya di sini orang yang tersungkur. Bahwa setiap perjalanannya dia mau sama siapapun, nggak ada yang bisa memahami dia. Ini adalah kehilangannya dia. Lalu, orang ini yang terkadang pernah membuat kamu itu kayak ngerasa jengkel banget, kesel banget, kamu nggak diberi kesempatan untuk menjelaskan, tapi dia justru mengabaikan kamu di situ. Lalu penyesalan terbesarnya dia adalah mengabaikan perasaannya sendiri. Mungkin ini adalah karma. Mengabaikan perasaan sendiri, merasa tidak jujur terhadap diri sendiri, karena meninggalkan sesuatu hal yang berarti yaitu kamu. Kenapa? Karena dia selalu ragu. Dia selalu ngikutin egonya dia. Orang yang kehilangan jati diri adalah ketika dia mengabaikan perasaannya sendiri. Yang pada dasarnya perasaannya ini sama kamu itu nyaman, tapi dia mengabaikan itu. Lalu penyesalan terbesarnya dia setelahnya adalah mengabaikan perasaan sendiri. Ini sudah masuk ke dalam faktor psikologi. Makanya Kevin melihat di sini, kok ini orangnya ada trauma ya, trauma ngejalin sebuah hubungan ya. Ya traumanya adalah hubungan ketika tercipta dengan kamu. Dia yang tadinya mendapatkan afeksi, cinta kasih dari kamu, ketulusan dari kamu, mengabaikan itu. Harusnya setiap hubungan yang kita dapatkan kita harus bersyukur di situ, agar tidak menjadi sebuah trauma di hubungan-hubungan yang selanjutnya. Dan masalah terbesarnya ini Kevin dari kartu communication ya. Communication di sini adalah komunikasi tentang karakternya kamu. Mau bagaimanapun juga, kamu selalu menerima setiap komunikasi. Lalu penyesalan yang bakalan dia rasakan yang terbesar adalah menyadari bahwa masalahnya itu sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan kamu. Tapi dia mengabaikan itu. Dan banyak orang saat bagian menyesal karena sadar terlalu cepat menyerah, padahal hubungannya itu bisa diperbaiki. Mungkin kamu sama dia kemarin bisa diperbaiki, tapi dia selalu mengabaikan itu. Dan penyesalannya dia saat ini yang paling dia rasa, antara dia membandingkan dengan orang pilihannya dia atau siapapun dan kamu, dia baru sadar bahwa masalahnya itu antara kau dan dia itu bisa diselesaikan. Tapi di sini dia sudah terlanjur menyerah di awal. Ini adalah penyesalan terbesarnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Crit. Oke, sahabat bagian. Ini tentang sebuah kreativitas, tentang sebuah usaha. Ya, ngejalin sebuah hubungan itu nggak gampang ya, sahabat bagian, ada tahapnya. Setiap tahap cinta itu pasti akan mengalami berbagai permasalahan, seperti masalah berantem, ketidakcocokan, masalah ego dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk penyatuan. Apakah ketika ada sebuah masalah bisa diselesaikan atau enggak? Tapi kalau menyerah begitu saja, nyesel. Pada dasarnya semesta berkata, antara hubungan kau dan dia ini sebenarnya masih bisa diperbaiki, asalkan ada kepala dingin, asalkan berani untuk bisa menerima. Tapi orang ini punya karakter yang nggak mau menerima pendapat atau nasihat dari orang lain. Dan Kevin melihat
beberapa penyesalan terbesar di dalam diri dia, yang ini gak bakalan didapatkan dari orang lain selain kamu. Orang ini akan ngerasain hilangnya tempat pulang secara emosional. Ini ngenes loh sobat bagian. Hilangnya tempat pulang secara emosional. Kenapa? Karena kamu sama dia, hubungannya itu adalah hubungan cinta penuh dengan emosional atau cinta secara emosional. Hubungan emosional yang dalam ini sering jadi tempat paling aman saat bagian. Dan kehilangannya akan membuat seseorang merasa hampa. Dia sudah kehilangan tempat untuk pulang secara emosional, yaitu kamu. Tapi dia mengabaikan itu. Sehingga apa yang terjadi? Tersungkur. Selalu tersungkur. Bahkan di sini sampai 6 orang loh. Atau sampai 6 kali. Ini energinya dia. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Wow, sahabat bagian, menutup mata ya. Ini simbolnya ada seseorang yang sedang menutup mata. Kartunya tentang knowledge, tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah pengetahuan. Dan Kevin melihat kenapa dia gak paham tentang ini. Karena dia tidak memahami tentang sisi emosional kamu. Dia sudah jauh dari diri dia sendiri. Dan bahkan dia selalu mengabaikan perasaannya dia sendiri kepada kamu. Karena hanya ngikutin hasrat, ngikutin amarah, ngikutin ego. Lalu hal yang akan membuat diri dia ngerasa bahwa tidak lagi bisa mendapatkan dari kamu. Ketika dia bertemu dengan orang lain, Kevin ngerasain orang ini akan membandingkan hubungan barunya dia dengan kamu. Sehingga dia secara emosional tuh kayak ngerasa bahwa ini kayaknya aku gak bisa deh ngejalan dengan yang lain. Karena aku tahu rumahku untuk pulang secara emosional itu kamu, sahabat bagian. Tapi di sini dia malu untuk mengakui itu semua. Kenapa? Selalu menutup mata. Kalian bisa lihat ya, simbolnya orang sedang menutup mata di sini. Dia selalu menutup mata. Mata itu bukan hanya mata fisik saja, tapi mata hati, kejernihan. Kenapa seperti ini? Karena mungkin orang ini hanya diliputi oleh gairah, ego, atau nafsu saja. Sehingga dia akan membandingkan atau memvalidasikan di kartu knowledge di sini antara dia dengan orang lain dan dia dengan kamu. Yang ternyata kamu adalah tempat pulang secara emosional, tapi dia mengabaikan ini. Ini adalah penyesalannya dia. Tapi lain halnya kalau hubungannya di ghosting. Misalkan ini di ghosting, lagi sayang-sayangnya tiba-tiba di ghosting ya. Ada beberapa hal yang berkaitan dari penyesalannya dia, terutama dalam kasus ngeghosting ya. Orang ini meninggalkan tanpa sebuah keberanian untuk bertanggung jawab. Dan orang ini akan ngerasain bingung dalam hubungan-hubungan yang selanjutnya. Dan dia pasti bakalan nyesel karena tahu bahwa dia sendiri gak dewasa. Dia sendiri selalu nyakitin ke setiap orang. Dia sadar akan hal itu, tapi di sini selalu menutup mata. Kalau misalkan di ghosting, penyesalannya dia yang gak akan dia dapatkan dari orang lain selain kamu. Dia akan selalu mengabaikan sebuah value di dalam sebuah hubungan. Tapi ini butuh waktu yang lama. Karena dia akan sadar bahwa hubungan itu tidak gampang untuk didapatkan lagi. Apalagi untuk bisa membangun sebuah koneksi yang tulus penuh dengan emosional. Sehingga orang ini akan selalu tersungkur lagi nih, sahabat bahagia. Dan orang ini akan ngerasain yang di ghosting ya. Kamu yang di ghosting dia. Rasa bersalah yang tertunda. Kenapa? Semakin dia ngejalin hubungan dengan orang lain, dengan orang baru, semakin dia akan menumpuk rasa bersalah di kemudian hari. Dan ketika dia dalam kondisi sepi, kondisi yang benar-benar gak ada lagi tempat dia untuk pulang secara emosional, dia baru nyesal.
dia baru nyesel, Tapi apakah kamu harus menarik dia lagi atau tidak? Ini terserah saat bagian ya. Apalagi kalau di ghosting. Tapi kalau udah di ghosting parah, artinya orang itu tidak bertanggung jawab di dalam sebuah hubungan. Oke. Wow, ternyata ngeri juga ya. Ini lebih ke faktor psikologisnya sih saat bagian. Sebenarnya dari kartu ini aja, dari kartu nomor 2, ini sudah bisa kita lihat bersama bahwa orang ini nggak akan pernah ngedapetin tempat pulang secara emosional, dan dia selalu tersungkur karena nggak ada yang ngertiin dia. Oke. Coba kita akan cek, tarik lagi untuk energinya dia yang terdalam. Sesal cinta yang tidak lagi bisa dia dapatkan dari orang lain selain dari kamu. Karena ternyata hubungan ini adalah hubungan yang penuh dengan sisi emosional. Kalau hubungan cuma fisik doang atau cuma FWB doang, ya pasti untuk ngelupain mudah. Tapi ini udah, ranahnya udah masuk ke sisi emosional yang terdalam ya. Coba kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada energi apa yang dia rasa? Wow, the Hierophant. Saat bagian simbolnya adalah gajah. Gajah itu memori ya. Gajah itu artinya adalah memori atau ingatan. Saat bagian dia mau ngejalin sama siapapun, dia masih ingat kamu. Ada memori yang masih dia simpan. Dia masih mengingat memori tentang kamu, waktu ngejalin hubungan dengan kamu. Ya pada dasarnya dia sebenarnya nggak bisa move on dari kamu. Tapi karena orang ini mungkin egonya tinggi, dia berada di kondisi malu. Malu itu levelnya force ya. Makanya level kamu tuh udah naik lebih tinggi ketimbang level emosionalnya dia. Sehingga dia kayak ngerasa berat banget untuk nyamain energinya sama kamu. Mungkin saat bagian kamu sudah belajar beradaptasi tanpa dia, kamu sudah belajar untuk self love, sehingga nantinya yang akan dia rasakan bahwa dia nggak bisa menciptakan sebuah memori yang indah dengan orang lain. Kenapa? Karena pada dasarnya tempat pulangnya dia secara emosional itu adalah kamu. Kamu itu ibarat kata punya kunci tempat emosionalnya dia yang bikin dia nyaman, tapi dia mengabaikan itu. Apakah ada kemungkinan dia bisa datang mengajak balikan? Ada. Karena gajah itu adalah simbol dari ingatan ya. Ini kalian bisa lihat ya, simbolnya itu gajah ya, Hierophant. Hierophant itu secara esoterik di kartu ini yang simbolnya gajah itu memiliki makna tentang ingatan atau memori. Karena gajah itu adalah salah satu binatang yang ingatannya itu kuat banget. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Ace of Pentacle. Wah, kartunya Pentacle nih saat bagian. Pentacle itu uang. Pentacle itu tentang modal. Pentacle itu tentang keberlimpahan. Ya, yang tidak lagi dia dapatkan dari orang lain selain dari kamu. Ya mungkin kamu adalah orang yang royal. Kamu yang selalu memberi kebutuhannya dia. Ketika dia sama orang lain lagi, nggak dapat itu. Kalau ini ada kaitannya dengan pentacle atau uang. Pentacle itu artinya uang yang saat bagian elemennya tanah. Simbolnya di sini adalah tanaman hijau. Tanaman itu memiliki makna tentang keberlimpahan. Dan di sini Kevin ngerasain ketika nggak ada kamu, dia nggak berlimpah lagi. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, Champion of Cup. Saat pembagian. Cup itu adalah elemen air. Elemen air dalam esoteric tarot itu artinya tentang emosional atau cinta. Champion of Cup indikasinya adalah saat bagian. Ternyata apa yang sudah kamu beri kepada dia kala itu, kamu sudah memenangkan hati.
Kamu sudah menjadi tempat ternyamannya dia, tapi dia mengabaikan karena hasrat atau apapun. Dan ketika dia dengan orang lain, dia kayak ngerasa gak puas, karena ngerasa gak pernah dimenangkan hatinya, atau hatinya ngerasa nyaman dengan siapapun. Lalu apa yang dia kejar dari hubungan dia dengan yang lainnya? Hasrat doang sama kebahagiaan. Hasrat doang. Dan kamu di sini udah menjadi seorang champion. Kamu sudah memenangkan dia kala itu. Maka ketika sahabat bagian berpikir bahwa ya, aku sebenarnya nggak butuh penyesalannya dia. Aku cuma ingin dia belajar di sini saja. Mudah-mudahan dia bisa belajar dalam kisah ini ya, sahabat bagian. Tapi apapun itu, segala bentuk keputusan kebijaksanaan ada di kamu. Dan Kevin selalu berpesan kepada sahabat bagian, selalu tanamkan value di dalam diri kamu, sehingga kamu tidak mudah untuk disakiti. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Nine of Swords, sahabat bagian. Nine of Swords di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang mimpi buruk. Artinya adalah mimpi buruk. Ada penyesalan di kemudian hari. Dan apakah dia pernah memimpikanmu? Jawabannya adalah iya. Kapan dia memimpikanmu? Ketika kamu sahabat bagian sudah benar-benar melepaskan orang ini. Ketika kamu lagi fokus sama diri kamu, semesta bekerja. Dan semesta akan memancarkan energi lewat mimpi. Dan dia memimpikan kamu. Makanya terkadang ketika kamu lagi self love, tiba-tiba dia muncul, tiba-tiba dia datang. Itu mengindikasi bahwa alam mimpinya dia sedang merespon, bahwa kamu sedang fokus sama diri sendiri, sehingga kamu gak memikirkan dia. Lalu dia ngerasa bahwa ya, aku memimpikanmu, karena sepertinya kamu akan menjauh. Dan itu adalah ujian dalam hubungan semacam ini. Makanya terkadang ya hubungannya tuh bisa keluar masuk. Tapi kalau kamu tidak menghargai rasa sakit kamu gak punya value di sini, ya kamu akan kembali lagi sama dia. Dan ujung-ujungnya apa? Tersungkur. Tapi jangan sampai tersungkur ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, kartunya adalah Ace of Swords, saat bagian. Sekecil apapun usaha kamu sama dia, atau sebesar apapun cinta kamu sudah kamu berikan kepada dia, biarkanlah itu menjadi pelajaran penting dalam memaknai cinta. Karena Kevin melihat bahwa dia sulit menemukan orang yang satu frekuensi dengan dia. Makanya bisa sampai 6 kali nih dalam perjalanan cintanya, baru dia ngerasa benar-benar ya udah pasrah. Bisa jadi 6 kalinya di sini adalah orang ya, mungkin kamu orang yang pertama, atau kamu adalah orang yang kedua, atau kamu adalah orang yang ketiga. Kalau sudah lebih dari 6, dia baru ngerasa pasrah. Ini adalah energinya. Kita tebusin lagi pakai kartu di Play Oracle ya. Ada energi apa yang semesta hadirkan atau semesta sampaikan dalam energi semacam ini? Sesal cinta yang tidak lagi dia dapatkan dari orang lain selain kamu. Sing, Fear, Broken Mirror. Tuh kan bener kan saat bagian. Kalian bisa lihat ya, ini kartunya serem semua loh. Kartunya adalah Sing, beban tenggelam terjerat. Ya, yang tidak lagi didapatkan dari orang lain selain kamu. Orang ini selalu ngalamin beban. Bebannya apa? Bisa lagi bebannya dalam masalah finansial. Ini bisa menjadi bebannya dia. Kenapa? Karena mungkin kamu sudah tidak mensuplai apapun sama dia dan gak pernah dapatin itu. Tenggelam. Orang ini akan tenggelam di dalam kekosongan hatinya dia. Lalu di sini ada kartu Fear tentang sebuah ketakutan, tuduhan, dan kecemasan. Selalu ngalamin sebuah kecemasan di dalam sebuah hubungan. Kenapa seperti itu? Ini faktor psikologi sangat bagian. Orang ini sudah jauh dari perasaannya dia sendiri.
traumanya dia belum disembuhkan. Sehingga setiap ngejalin sebuah hubungan selalu memberikan sebuah tuduhan kepada pasangannya, ada ketakutan di situ, sehingga dia selalu tersungkur. Lalu apa lagi? Broken mirror. Kehancuran, kecewa, dan kecemasan. Udah faktor psikologi ya. Karmanya ada di faktor psikologi. Bahwa sesal cinta yang tidak lagi didapatkan dari orang lain selain kamu adalah kenyamanan itu. Kenapa? Karena dia setiap ngejalin sebuah hubungan selalu mengalami kekecewaan, kehancuran, kecemasan. Dan yang paling parahnya, ketika dia menikah, statusnya itu bisa berubah menjadi duda atau menjadi janda. Karena akan selalu mengalami kehancuran di sini. Mungkin ini adalah karma yang besar yang dia ciptakan dalam hubungan dia dengan kamu atau hubungan yang sebelum-sebelumnya. Sehingga dia akan ngerasain nggak nyaman, nggak tenang dalam setiap hubungan apapun. Dan faktor psikologis akan mempengaruhi hubungannya dia dengan siapapun. Karena sebenarnya secara emosional, kamu adalah tempat untuk dia pulang, kamu adalah rumah untuk dia pulang. Tapi dia lupa jalan untuk pulang, lupa menaruh kuncinya itu ada di mana. Sehingga energinya adalah broken mirror. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat dari urutan kartunya, sahabat bagian. Dan apapun itu juga ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya ya. Oke. Berkenaan itu, ada energi zodiak apa sih yang muncul? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya. Oke. Untuk zodiaknya dulu. Ini adalah zodiaknya dia, ada Capricorn, ada Aquarius, ada Virgo, ada Leo, ada Taurus, ada Cancer, ada Scorpio, ada Pisces, ada Libra, dan ada Aries. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Lalu untuk inisial nama ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek. Ada huruf B, ada huruf O, ada huruf H, ada huruf V, ada huruf F, ada huruf R, ada huruf C, ada huruf E, ada huruf A, ada huruf K, ada huruf Z, ada huruf G, ada huruf T, lalu di sini ada huruf N. Selanjutnya adalah huruf M, lalu di sini ada huruf X, ada huruf I, ada huruf Q, ada huruf Y, ada huruf S, dan yang terakhir di sini adalah huruf W. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin. Ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.